Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi review jurnal kami pada mata kuliah percobaan makanan. Sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kelompok 4 itu ada Ajeng Widari Putri, saya sendiri Anissa Zanjabila Irsan, Eka Putri Mahara, Elfriede Aritonang, Jessica Sembiring, dan Syarah Sahira. Nah, di review jurnal ini kami menggunakan 4 jurnal, yaitu ada jurnal suplementasi 4, jurnal fortifikasi 4, dan jurnal formulasi 4. Nah, di jurnal suplementasi 4, teman saya Syarah akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pertanyaan nomor 1, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan desain dan pelaksana intervensi? Nah, di dalam jurnal tersebut, bahwasannya penelitian ini ditargetkan kepada anak gizi kurang usia 2-4 tahun, dengan desain penelitian yaitu para penelitian membagi subjek penelitian sebanyak 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 sebanyak 19 anak yang diberikan formula tempe bengkuang sebanyak 100 gram per hari. Kemudian di kelompok 2, maaf ya. Kemudian di kelompok 2 sebanyak 19 anak mendapatkan biskuit MPASI sebanyak 100 gram per hari. Kemudian, para orang tua yang telah memberi persetujuan kepada anak mereka untuk menjadi responden melalui informed consent. Yang kedua, bagaimana seharusnya peneliti dipilih? Dalam jurnal ini, peserta dipilih menggunakan metode desain quasi eksperimen pre-post test with control group. Dan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Adanya subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu anak gizi kurang 2-4 tahun sebanyak 38 anak. Kemudian, tidak melakukan randomisasi. Lalu, adapun subjek dibagi menjadi 2 kelompok dengan perlakuan yang berbeda. Kelompok 1 sebanyak 19 anak mendapatkan formula tempe bengkuang sebanyak 100 gram per hari. Dan kelompok kedua mendapatkan MPASI 100 gram per hari dan memiliki subjek 19 anak. Kemudian, selanjutnya kepatuhan subjek dalam mengonsumsi formula tempe bengkuang serta biskuit dilihat dengan menggunakan visual Comstock ataupun asupan makan subjek penelitian dari makanan yang diberikan oleh peneliti dan makanan yang diberikan di rumah maupun di luar rumah. Kemudian, adapun data yang dikumpulkan melalui data primer dan sekunder. Data primer memiliki data antropometri, baik berat badan, kemudian darah, dan data anamnesis diet, yaitu jenis makanan dan asupan makan. Kemudian, adapun data sekunder meliputi data karakteristik subjek penelitian, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian, pengambilan data dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah responden. Yang ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Nah, pada jurnal ini dilakukan suplementasi berupa pemberian makanan tambahan atau PMT, yaitu biskuit MPASI yang bahan utamanya adalah tepung terigu, telur, minyak, tepung terigu, telur, minyak, dan susu, dengan sebutan makanan formula WHO F75 dan F100, ataupun resep formula modifikasi. Kemudian yang nomor 4, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Nah, dalam jurnal ini disebutkan dengan penelitian menggunakan cara pemberian suplemen formula tempe bengkuang sebanyak 100 gram per hari dan biskuit MPASI 100 gram per hari. Kemudian, nomor 5, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program tersebut? Dan jadwal pelaksanaannya, jawabannya adalah penelitian ini melakukan selama 1 bulan dengan cara memberi makanan tambahan dengan jumlah 100 gram per hari. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari jurnal suplementasi. Pertanyaan ke-6, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan
Dalam penelitian ini bertempat di Nagari Tapakis, Ulakan, dan Ketaping, wilayah Puskesmas Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, serta di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kemudian pertanyaan ketujuh, fasilitas apa yang dibutuhkan? Di dalam penelitian ini dibutuhkan fasilitas berupa laboratorium, timbangan dacin yang digunakan untuk mengukur berat badan, mikrotois untuk mengukur tinggi badan, formulir visual Comstock digunakan untuk mengetahui asupan makanan subjek. Kemudian ada formulir recall 1x24 jam digunakan untuk mengetahui asupan makan subjek. Kemudian ada centrifug untuk memeriksakan serum albumin. Kemudian ada beker glass, squid, botol Regan, dan cuvette. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Dalam penelitian ini, program ini dikendalikan oleh peneliti gizi dengan pemberian formula tempe bengkuang 100 gram per hari dan biskuit MPASI 100 gram per hari. Setelah itu, tim peneliti gizi melihat kepatuhan responden dalam mengkonsumsi formula tempe, bengkuang, dan biskuit dilihat dengan menggunakan visual Comstock, yaitu formulir yang digunakan untuk mengetahui asupan makan subjek, penelitian dari makanan yang diberikan oleh peneliti, dan makanan yang diberikan dari rumah maupun di luar rumah. Kemudian pertanyaan nomor 9, bagaimana biaya program dihitung? Dalam penelitian ini, biaya program dihitung serta ditanggung oleh peneliti, dan sebagian dana dibantu oleh pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam pemberian PMT. Nomor 10, bagaimana efektivitasnya diukur? Dalam penelitian ini, efektivitas pada penelitian ini dilihat dari adanya hubungan antara pemberian suplementasi formula tempe bengkuang terhadap kadar albumin dan Z-score berat badan menurut umur atau BB per U. Pada anak gizi kurang, karena hasil penelitian ini menunjukkan pada kedua kelompok terdapat kenaikan rata-rata Z-score indeks BB per U. Meskipun secara statistik pemberian formula tempe bengkuang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan albumin, namun kadar albumin anak masih dalam kadar normal. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan review jurnal fortifikasi 4. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Menurut jurnal pemberian pangan yang difortifikasi zat multi gizi mikro pada ibu hamil meningkatkan perkembangan motorik bayi, kebutuhan gizi diidentifikasi dari dalam kondisi hamil, di mana di saat kondisi hamil akan mempengaruhi kebutuhan gizi yang lebih dari biasanya, sehingga harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Kedua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Berdasarkan jurnal Fortifikan 4, peneliti memberikan fortifikasi zat multigizi dan iodium pada pangan biskuit, bihun, dan susu dengan takaran saji setiap kali konsumsi susu takaran per saji 35 konsumsi dan 2 karton dan biskuit dan bihun takaran per saji 57 gram atau sama dengan 1 kantong dengan konsumsi per hari 57 gram atau. Nah, pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Karena di dalam jurnal tidak ada melampirkan alasan peneliti memilih pangan biskuit, bihun, dan susu sebagai pangan pembawa fortifikasi. Jadi kami, kelompok 4, membaca sebuah referensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan. Yang pertama, pangan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, besar konsumsinya cukup banyak dan dikonsumsi secara teratur dalam jumlah konsisten. Kemudian, besarnya konsumsi sesuai dengan level fortifikasi yang dianjurkan.
Kemudian, pangan diproduksi secara massal dan terpusat untuk mempermudah pengawasan hukum, pengawasan mutu, dan menekan biaya fortifikasi. Dan terakhir, pangan harus dapat tercampur dengan mudah pada fortifikan dan menggunakan teknologi sederhana, serta dapat menghasilkan fortifikan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elfriede. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Nah, menurut kelompok kami, alternatif fortifikan yang harus dipertimbangkan untuk ibu hamil adalah iodium atau iodium. Karena iodium dibutuhkan untuk produksi hormon tiroid yang berperan dalam menjaga kehamilan dan tubuh kembang janin. Seorang ibu hamil yang kekurangan iodium memiliki risiko keguguran, persalinan prematur, dan kelainan bawaan pada janin. Selain itu, janin atau bayi dapat mengalami retardasi mental, pertumbuhan terhambat, serta gangguan kemampuan bicara dan pendengaran. Lanjutkan pertanyaan dari nomor 5, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Menurut kelompok kami, biaya diukur melalui atau melihat produk fortifikasi yang diberikan kepada sasaran, seperti memilih fortifikan yang akan digunakan, memilih bahan pangan, bahwa facial proses pengolahan kualitas produk fortifikasi yang diinginkan jumlah produk yang akan diberikan pada sasaran dan lain-lainnya. Efektivitas dapat diukur melalui adanya pengaruh positif dan nyatanya terhadap tujuan yang ingin dicapai, seperti pada jurnal. Pemberian pangan yang difortifikasikan zat multigiji mikro pada ibu hamil meningkatkan pengaruh dan positif dan nyatanya pada pemberian pangan. Fortifikasi pada ibu waktu hamil terhadap tingkat mobilitas dan perkembangan motorik pada bayi dan hasil persentase tertinggi bayi yang mampu mengikuti semua tugas perkembangan motorik terhadap pada kelompok fortifikasi yaitu 37,5%. Kemudian pada kelompok fortifikasi 30,8% dan terhadap kelompok kontrol 12,5%. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan. Jawabannya itu adalah dengan pemanfaatan ikan lele dengan cara pemanfaatan minyak ikan lele murni untuk meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL dengan penambahan omega 3 pada minyak ikan lele guna untuk memperbaiki kualitas minyak dan memperbaiki profil lipid lansia dalam formulasi makanan. Penambahan 0,6 mg per gram dapat melindungi ikatan rangkap dari proses oksidasi. Hal ini berkaitan dengan upaya mempertahankan stabilitas minyak ikan lele dengan cara penambahan antioksidan alami yang dapat yang digunakan yaitu vitamin E. Pemberian minyak ikan yang berasal samping penepungan ikan lele dan diperkaya omega 3 dapat memberikan pengaruh terhadap profil lipid lansia. Pertanyaan yang kedua, adalah bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Jawabannya itu adalah dalam formulasi makanan ini menggunakan bahan baku ikan lele yang pemanfaatannya melalui ikan lele dengan penambahan omega 3. Upaya mempertahankan stabilitas minyak ikan lele dengan cara menambahkan antioksidan alami yang dapat digunakan yaitu vitamin E. Vitamin E adalah salah satu jenis vitamin yang larut lemak dan memiliki kemampuan sebagai antioksidan sehingga dapat melindungi ikatan rangkap proses oksidasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Jawaban dari jurnal kami dapat adalah dalam pemilihan formulasi makanan tersebut dengan minyak yang telah dimurnikan dengan cara dikapsulasi menjadi kapsul lunak guna mempermudah konsumsi para lansia. Selain itu mempermudah dalam pengonsumsian dan peningkatan umur simpan dari bahan baku minyak lele tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari formulasi yaitu, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur?
Jadi penerimaan konsumen di sini dapat diukur dari seberapa banyak minyak ikan lele dikonsumsi setiap hari oleh kelompok perlakuan selama 60 hari untuk kemudian dilihat pengaruhnya terhadap profil lipid dari lansia yang mengkonsumsi ikan lele tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Nah, di sini makanan formulasi pada minyak ikan lele yang diperkaya mengandung omega 3 terhadap kadar LDL dan total kolesterol seharusnya dapat disalurkan kepada beberapa lansia karena memiliki daya awet yang cukup lama dan bisa memiliki jangkauan distribusi yang lebih luas. Minyak lele tersebut yang berpengaruh terhadap kadar LDL dan total kolesterol lansia seharusnya bisa dipromosikan apabila terbukti pasti bahwa minyak ikan lele tersebut dapat menahan laju kenaikan profil lipid pada lansia. Nah, selanjutnya penentuan harga dalam formulasi minyak ikan lele mungkin bisa ditentukan dari berapa banyak minyak tersebut didistribusikan kepada konsumen. Dan yang terakhir, pertanyaan dari formulasi adalah bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Nah, di sini biaya dan efektivitas diukur dari seiring perhasilan perkembangan teknologi yang berpengaruh dalam upaya budidaya ikan lele yang dapat menambah nilai ekonomi. Nah, dari efektivitas inilah dapat diyakini bahwa dalam formulasi minyak ikan lele tersebut akan menarik banyak peminat dari kalangan lansia untuk mencoba khasiat dari minyak ikan lele tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.